pemakaman Sunan Bonang itu sudah banyak itu. Jadi dulu tidak dikenal nama-nama Ba'alawi yang ada di sekitar makam Sunan Bonang, tapi hari ini tiba-tiba banyak di sekitar makam Sunan Bonang itu makam-makam dengan nama yang disematkan di dalam nisannya itu nama-nama Ba'alawi. Itu penting nanti mungkin untuk sebagai legitimasi bahwa mereka mempunyai hak terhadap pemakaman itu. Misalnya sebagai apa juru kunci, kuncian kan lumayan tuh. Masalah baru timbul ketika segelintir orang memfitnah Robito Alawiyah tidak mengakui nasab Dzurriyyah Wali Songo. Karena Robito Alawiyah tidak memberikan buku silsilah kepada segelintir orang tersebut. Lalu orang-orang ini membuat tajassus di mana-mana, mengajak orang untuk memusuhi Robito Alawiyah. Orang-orang ini banyak memba'alwikan makam-makam, seperti yang terjadi di makam Raden Mas Ali di Powongso, yang diberi marga Ba'akut oleh seorang bernama Sohibul Faroji dari Nakobah Al-Azamat Khan. Serta diduga ada banyak makam-makam dan tokoh-tokoh yang diba'alwikan oleh orang ini dan teman-temannya. Itu Raden Mas Ali di Powongso dalam Said Ali Ba'akut khas. Itu kan Iya, itu yang beri nama itu siapa? saya mendapatkan data dari Sohibul Faroji, Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Robito Fatimiyah Jakarta. Tahu kenapa? Ya, 5 tahun. Nama saya Abdul Umar bin Alatos, bin Rahmat Alatos, bin Ahmad Rasmat Alatos, bin Hasan Alatos, bin Asmaraga Alatos. Nah ini beliau ini Pak Baro makam dari Habib Asmaraga Alatos. Beliau ini artinya itu prinsip anak ini yang dari Asmaraga. Nah, ini Asmaraga ini makamnya di sini. Nah ini tepatnya di Desa Barisan, di makam umum di Singkil, makam Singkil. Nah ini setelah apa namanya itu ditelusuri dari diteliti dan ditasnya sama lembaga Ashraf, Asyamaton, Wahlul Bait Al-Alami. Juga makam-makam lain yang diba'alawikan oleh salah satu oknum anggota keluarganya sendiri, seperti yang terjadi di Madura yang misalnya diberi marga Asgaf, namun yang dijadikan kambing hitam justru Ba'alawi. Terkait misalnya ada oknum Ba'alawi yang memba'alawikan makam atau tokoh pahlawan, Robito Alawiyah secara tegas telah menyampaikan bahwa Robito Alawiyah menyerahkan hal ini kepada pihak otoritatif untuk dilakukan penelitian. Dan hal ini lebih relevan daripada sekedar membuat rumor di medsos yang tidak ada endingnya, sehingga membuat orang menjadi bingung dan saling bermusuhan. Dan menurut Raden Ayu Winawati, yang seorang sejarawan dan ahli nasab Kesultanan Cirebon, bahwa Nakobah Al-Azmat Khan ini tidak hanya memberikan isbat nasab kepada keluarga Azmat Khan saja, tetapi memberikan isbat nasab kepada keluarga-keluarga yang lain seperti Al-Idrus, Al-Kaf, Asgaf, dan lain-lain. Sehingga otomatis orang yang diberikan isbat nasab sebagai Al-Idrus, Asgaf, mereka akan memberikan kakek moyangnya dengan marga leluhur, dengan marga Al-Idrus, Asgaf di batu nisannya dan lain-lain. Nah, ketika masalah ini mulai ramai, yang dijadikan kambing hitam lagi-lagi adalah Robito Alawiyah. Seolah-olah Robito Alawiyah sedang berupaya untuk mengokupasi Indonesia dengan memba'alawikan makam-makam dan tokoh-tokoh sejarah. Padahal sebetulnya logikanya mudah sekali. Untuk apa Robito Alawiyah memba'alawikan makam-makam yang mana Robito Alawiyah tidak memiliki data apapun tentang orang itu? Apa sisi keuntungannya untuk Robito Alawiyah? Tuduhan bahwa Robito Alawiyah berusaha memba'alawikan Wali Songo dengan merujuk kepada sejarawan Belanda Van den Berg itu sama sekali tidak berdasar. Kenapa? Karena justru Wali Songo itu silsilahnya merujuk kepada Ba'alawi adalah dari bersumber kepada manuskrip-manuskrip yang ada di kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah satu manuskrip silsilah yang ada di Kesultanan Palembang, yang mana silsilah itu tertahun 1161 Hijriah, atau kalau dikonversi kepada Masehi, itu 1748 Masehi. Sementara Van den Berg sendiri baru lahir pada tahun 1845 Masehi. Bagaimana mungkin silsilah yang lebih dulu ada daripada Van den Berg, lalu kita mengatakan bahwa Van den Berg lah sebagai rujukan kita, padahal silsilah itu ada hampir satu abad sebelum Van den Berg lahir. Dan Wali Songo sebagai keturunan Ba'alawi justru didapat dari bukti manuskrip yang ada di Nusantara itu sendiri. Dan itu bukan bikinan Ba'alawi. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi, silsilah nasab Kesultanan Palembang, yang di sana ada nasab Tuan Fakih Jalaluddin. Ini adalah manuskrip tahun 1161 Hijriah. Kemudian apa yang ada yang ditulis oleh Abu Fatoni Muhammad Irfan dalam bukunya yang berjudul Sunan Giri, serta bukunya yang lain yang berjudul Maulana Malik Ibrahim. Dan juga oleh Haji Ali Khairuddin dalam bukunya, serta silsilah Sayyid Ali Rahmatullah bin Ibrahim yang ada di Masjid Sunan Ampel, yang tertulis tersambung kepada Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Amul Faqih. Kemudian silsilah Kesultanan Cirebon yang dimiliki Sultan Samsudin yang bergelar Sultan Sepuh. Kemudian silsilah Kesultanan Banten yang disusun oleh Tubagus Ismail Muhammad, dan juga silsilah yang ada pada Kiai Muslim bin Muhammad Soleh keturunan Sultan Cirebon, dan juga silsilah yang ada pada Kiai Raden Zainal Ashikin, dan juga silsilah yang ada pada Kiai Abdul Halim di Majalengka.
dan juga silsilah yang ada pada Muhammad Jafilus dari Banten. Nah, itu semua adalah mereka-mereka bukan dari keturunan Ba'alawi, dan mereka yang memiliki manuskrip-manuskrip itu. Artinya, ini bukan silsilah atau manuskrip buatan dari Ba'alawi, bukan buatan dari Robitoh Alawiyah. Jadi jelas bahwa yang menyatakan Wali Songo keturunan Ba'alawi, Azmat Khan, adalah manuskrip-manuskrip yang dimiliki oleh para kesultanan itu sendiri. Juga seperti informasi yang disampaikan oleh Kang Farihin, yaitu seorang pustakawan dari Keraton Kanoman, dan juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj ketika Haul Wali Songo di Istiqlal. Makam yang kami datangi pada tanggal 29 Juli yang membuat nama-nama ini, orang tersebut sudah mengakui bahwasannya dia hanya dapat dari gaib, bisikan, dan dia memberikan nama ini yang tidak mempunyai sejarah yang pasti, yang dari negara-negara termasuk dari Irak, Iran, Arab, dan juga Hadramaut, Madinah, dan yang lain-lainnya. Intinya penghancuran ini bukan kita ingin merugikan seseorang, tetapi ketika ada makam palsu semacam ini adalah merugikan bagi kaum muslimin. Makanya dari itu saya atas nama pembina dari Al-Ansar dan pembina Majelis Darul Ukhuwah Permata dengan mereka semua mendatangi orang tersebut dan membuat pernyataan, dan dia mengakui semua. Akhirnya kita menghancurkan ini dan kita meminta izin dari kepolisian, dari camat, dari MUI untuk mengawal. Alhamdulillah mereka mendukung jerih payah kita ini. Artinya kita ingin keselamatan bagi umat. Kita tidak ingin sesuatu yang terjadi, karena ada artikel yang dikeluarkan pada tahun 2015 yang mengatakan bahwasannya tidak lama lagi seakan-akan kuburnya Nabi Muhammad akan pindah ke sini dengan Khalifatul Rasyidin. Dan selama ini tidak ada bertindak. Yang tadi Departemen Agama sudah mengatakan dari 2004 dan baru terjadi sekarang. Alhamdulillah ini berkat gerakan terutama dari Majelis Darul Ukhuwah dan Ansar, dan juga gerakan dukungan dari pemerintah dan aparat. Mudah-mudahan kita semua tidak ada lagi kejadian semacam ini. Apabila ada kejadian yang semacam ini, kami siap untuk menghilangkan kesyirikan di muka bumi ini. Di tengah deru isu dan fitnah yang mencuat, kita dihadapkan pada wajah kebenaran yang terdistorsi oleh hasrat kedengkian segelintir orang, di mana orang-orang ini berani menuduh lembaga habaib Robitoh Alawiyah menciptakan makam-makam palsu untuk mengklaim para tokoh-tokoh Nusantara dan membelokkan sejarah. Itu fitnah yang mereka layangkan pada para habaib. Namun yang lebih mengejutkan, ketika itu diteliti dengan serius dan sungguh-sungguh, ketahuanlah bahwa yang memalsukan makam para tokoh Nusantara tersebut ternyata dari kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan habaib. Mereka sendirilah yang sudah memalsukan sejarah dengan menciptakan makam-makam palsu dengan harapan bisa mengklaim gelar Habib nantinya. Mereka mengubah narasi keturunan leluhurnya diganti jadi bermarga habaib di batu nisannya agar dia juga diakui sebagai habaib nantinya. Tak hanya itu, banyak juga dari mereka yang melihat kesempatan keuntungan dari membuat makam-makam palsu para habaib agar makam tersebut bisa dia kelola dan tempatnya ramai diziarahi banyak orang. Mereka sudah membayangkan betapa besar potensi finansial yang akan terjadi jika mereka membuat makam-makam Habib yang membuat masyarakat berpikir bahwa makam Habib itu ialah ulama-ulama yang mempunyai banyak berkat, sehingga apapun yang ada di sana nantinya bisa jadi keuntungan bagi mereka. Misalnya saja penjualan air doa, biaya pengelolaan tempat, dan serba-serbi keuntungan lainnya yang berdiri di atas dasar penipuan. Dan sekali lagi, sekarang yang dituduh melakukan itu semua ialah para habaib. Padahal fakta di lapangan mengungkapkan justru pihak habaiblah yang sangat dirugikan atas praktek-praktek keji tersebut. Dan saya rasa pihak kepolisian harus segera bergerak dan menangkap tokoh pemalsu makam tersebut, khususnya yang sudah ketahuan seperti yang disebutkan di video sebelumnya. Dia bernama Sohibul Farazi dari lembaga Robitoh Fatimiyah Jakarta. Karena dari dialah sumber masalah itu bermula, sehingga menyebabkan para habaib khususnya lembaga Robitoh Alawiyah dituduh dengan tuduhan yang serius, yaitu memalsukan makam dan membelokkan sejarah Nusantara. Ini adalah tuduhan yang serius dan sangat mencemarkan nama baik lembaga Robitoh Alawiyah. Si Sohibul Farazi ini harus segera diproses. Jangan sampai dia enak-enak duduk dengan santainya di rumah, seolah-olah tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Sedangkan kita masyarakat jadi terpecah belah dan saling serang satu sama lain tanpa berkesudahan.